Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad, malam yang keempat dari bulan suci Allah Al-Muharram 1439 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Al-Aqabah PT Pusri Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami seluruh amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wahai Allah, berikanlah taubat kepada kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada panitia yang telah mengundang saya untuk mengadakan kajian Islam ilmiah pada malam ini di masjid ini, terutama kepada pengurus Masjid Al-Aqabah PT Pusri Kota Palembang yang telah, bahkan saya dengar tadi, selalu mengizinkan panitia untuk mengadakan kajian-kajian Islam ilmiah di masjid ini. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun tema
yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah 2 syarat diterimanya amal. Poin pertama dari tema ini, maksud dari tema ini. Maksud dari tema ini adalah saya akan menjelaskan 2 syarat yang dengan 2 syarat tersebut maka amalan akan diterima oleh Allah. Saya akan menjelaskan 2 syarat yang dengan 2 syarat tersebut jika terkumpul dua-duanya maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat 2 syarat ini mutalaziman, la yafukku ahaduhuma 'anil akhar. 2 syarat ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak boleh terlepas satu dengan yang lainnya. Apabila syarat pertama dikerjakan dan kekurangan syarat yang kedua, maka berarti tidak akan diterima. Walaupun syarat yang pertama 100%, tetapi syarat yang kedua tidak ada, maka bisa dipastikan tidak akan diterima. Dan kepastian tidak akan diterima berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau syarat yang kedua dikumpulkan dan dikerjakan maksimal 100%, maka syarat yang pertama kurang ataupun tidak ada, tidak akan diterima. Karena dia mutalaziman, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Maka ini perlu diingat baik-baik. Jadikan ilmu. Dia berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh terlepas satu dan yang lainnya. Nanti akan saya singgung ini. Dan yang perlu diperhatikan juga tentang 2 syarat ini, yaitu kalau kita lihat makna syarat secara ilmu usul fikih. Syarat maknanya adalah ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihi adamun lidzatih. Artinya sesuatu yang apabila tidak ada mengkonsekuensikan tidak sahnya ibadah tersebut, dan apabila ada tidak mengkonsekuensikan selalu mengerjakan ibadah tersebut. Ini yang disebut dengan syarat. Sesuatu yang apabila tidak ada maka mengkonsekuensikan tidak sahnya ibadah tersebut. Seperti syarat sahnya sholat harus berwudu. Maka sholat tanpa berwudu mengkonsekuensikan tidak sahnya sholat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi ghairi tuhur. Tidak sah sholat apapun tanpa bersuci. Tuhur artinya adalah perbuatan bersuci. Kalau tohur artinya adalah air dengan yang digunakan untuk bersuci tersebut. La salata bi ghairi tuhur. Syarat sahnya salat berwudu. Tidak ada wudu, tidak sah salatnya. Maka ketika kita berbicara syarat, 2 syarat diterimanya amal ibadah, maka 2 syarat ini harus ada di dalam beramal. Kalau tidak ada, konsekuensinya tidak sah dan tidak diterima amalnya. Tidak sah dan tidak diterima amalnya. Ini poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, maksud dari tema ini.
Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa dua syarat ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak cukup dia hanya bersyarat yang pertama, meninggalkan yang kedua. Tidak cukup mengerjakan syarat yang kedua, meninggalkan yang pertama. Tidak akan sah, walau sebaik apapun syarat yang kedua dikerjakan, tanpa syarat pertama. Dan yang sudah saya sebutkan, apa pengertian syarat? Syarat adalah sesuatu yang mengkonsekuensikan tidak adanya, menjadikan amalan tersebut tidak sah, maka harus ada. Baik. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yaitu apa pentingnya tema ini? Dua syarat diterimanya amal. Apa pentingnya tema ini? Kenapa saya jauh-jauh dari Banjarmasin naik pesawat 2 kali, harus nginap di Jakarta karena ngambil pesawat paling pagi, meninggalkan anak istri, sampai di sini membicarakan itu. Apa pentingnya? Karena kalau seandainya Anda tahu apa pentingnya tema ini, Anda tidak akan ngantuk, sangat semangat memperhatikan kajian, dan tidak akan pulang dari kajian ini kecuali benar-benar telah selesai temanya dengan semaksimal mungkin. Itulah kenapa saya katakan poin yang ketiga, apa pentingnya tema ini. Dan saya berpesan kepada para ustadz, para alim ulama yang hadir di sini, salah satu poin penting yang Anda harus sampaikan tatkala Anda mengadakan kajian, ceramah, pembimbingan agama kepada masyarakat dan umat Islam adalah sampaikan pentingnya tema yang Anda sampaikan. Dan itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering beliau bertanya, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling terbesar? Sering beliau mengatakan, "Ahabbul a'mali ilallah," amalan yang paling dicintai oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa urgensinya hadis tersebut, pentingnya amalan tersebut di sisi Allah dan di dalam agama Islam. Makanya saya katakan, apa pentingnya kita membicarakan tema ini? Pentingnya tema ini dilihat dari beberapa sisi. Satu, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ibadah. Tidak ada tujuan lain dari penciptaan kita kecuali beramal ibadah. Maka kita harus tahu amal ibadah tersebut diterima atau tidak. Harus tahu. Kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beramal ibadah. Maka kita harus tahu bagaimana amal ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini urgensinya tema ini yang pertama. Kita dan jin serta seluruh manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Tujuan utama kita ada di dunia ibadah, amal ibadah. Yang kedua, kita diperintahkan di dalam agama Islam ketika beramal, maka beramal yang benar-benar maksimal. Bukan hanya sekedar beramal. Kita diperintahkan dalam agama Islam bukan hanya sekedar tadi sholat maghrib, tapi niatnya kesana kemari, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dimuliakan orang. Bukan hanya sekedar pelaksanaannya, tetapi bagaimana ibadah tersebut dilaksanakan dengan maksimal. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah
Subhanahu wa taala menyukai, mencintai jika salah seorang dari kalian beramal apapun jenis amalnya, maka hendaknya dia mengerjakan dengan maksimal, paten, tidak boleh asal-asalan, ecek-ecek nggak boleh. Asal sholat, asal puasa, asal selesai taraweh 23 rakaat dikerjakan 7 menit. Itu satu rakaatnya berapa detik tuh? Al-Fatihahnya gimana itu? Ya, tidak. Sedekah. Bagaimana sedekah yang benar-benar menghasilkan pahala yang besar? Lihat para sahabat Nabi. Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Jadi benar-benar maksimal beramalnya. Dan itu tuntutan agama. Bukan hanya sekedar beramal. Sebab yang ketiga, kenapa tema ini penting? Dilihat dari sisi kebiasaan para salafus saleh. Salaf artinya orang terdahulu. Saleh, salaf yang saleh itu terkenal 3 generasi. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Yang disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah surat ke-9 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar. Kaum muhajirin dan ansar adalah para sahabat Nabi. Ini yang disebut dengan salaf. Para sahabat Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in tidak disebut salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh, kecuali dengan syarat mengikuti para sahabat. Jadi pokoknya adalah para sahabat. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dikatakan salafus saleh kalau mengikuti para sahabat. Nah, kebiasaan para salafus saleh yang mereka itu mempunyai keutamaan di sisi Allah adalah memperhatikan bagaimana amal ibadahnya diterima. Bukan hanya sekedar beramal ibadah. Kalau ada yang bertanya, "Ustadz, apa yang poin yang ketiga saya masih belum paham?" Poin yang ketiga maksud saya adalah urgensinya tema ini karena para salafus saleh, para sahabat, siapa tadi lagi? Para tabi'in, siapa lagi tadi? Tabi'ut tabi'in. Mereka senantiasa beramal memperhatikan bagaimana amalnya diterima. Kalau ada yang bertanya, "Ustadz, kenapa kita nyontoh para salafus saleh?" Ya, kenapa kita contoh para salafus saleh? Apakah ini ada isu dengan kata-kata yang sering didengungkan tentang ajaran sesat salafi wahabi? Maka jawabannya, istilah itu letakkan di samping meja. Itu istilah memfitnah kaum muslimin. Itu istilah mendekstritkan kaum muslimin, mengkerdilkan kaum muslimin yang ingin benar-benar beragama sesuai dengan para sahabat Nabi. Dan itu istilah dikhawatirkan nanti yang sering-sering mendengungkannya untuk mengejek kaum muslimin akan meminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat kepada orang tersebut. Ada yang bertanya, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa Ustadz harus mengikuti salaf? Karena satu, di dalam ayat tadi, surat At-Taubah ayat 100, Allah mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka ridha kepada Allah. Timbul pertanyaan, kenapa mereka diridhoi oleh Allah? Para sahabat kenapa diridhoi oleh Allah? Para tabi'in kenapa diridhoi oleh Allah? Para tabi'ut tabi'in kenapa diridhoi oleh Allah?
Apa yang mereka amalkan sampai mereka mendapatkan ridho Allah? Ada yang bertanya lagi, lebih dalam lagi pertanyaannya. Ustadz, kalau dapat ridho Allah emang kenapa? Ya, kalau diridhoi oleh Allah emang kenapa? Haruskah saya dapat ridho Allah? Haruskah saya kejar ridho Allah? Maka jawabannya, ridho Allah itu nikmat paling besar yang pernah ada di dunia. Bidadari kalah. Semua nikmat yang ada di surga maksud saya. Bidadari kalah. Semua nikmat yang ada di surga kalah dengan ridho Allah. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, hal azidukum? Apakah aku tambahkan kepada kalian nikmat?" Penghuni surga menjawab, "Ya Rabb, wahai Rabb, ayu ni'matin afdalu min hadhi?" Wahai Rabb, nikmat apa yang lebih indah dibandingkan surga yang telah kita rasakan ini? Tempat tinggal yang indah, kemudian bidadari, makanan, minuman, keadaan yang luar biasa. Adakah yang lebih daripada ini? Maka Allah Subhanahu wa taala kasyafal hijab. Allah Subhanahu wa taala membuka hijab antara dia dengan hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum abada." Aku halalkan kepada kalian ridhaku, maka aku tidak akan pernah murka kepada kalian selamanya. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah, wa ridwanun minallahi akbar, dan ridha Allah adalah nikmat surga paling terbesar. Itu nilai ridha Allah. Itu seandainya kalau orang diridhai oleh Allah, dan itu yang didapatkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Makanya timbul pertanyaan tadi, Ustadz, kenapa mereka diridhai oleh Allah? Ini yang pertama, mereka diridhai oleh Allah. Kenapa kita mengikuti mereka? Karena mereka diridhai oleh Allah. Yang kedua, mereka seluruhnya dijamin surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi kenapa kita mengikuti para sahabat? Karena mereka seluruhnya dijamin surga. Di dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 95 Allah berfirman, wa kullan wa'adallahul husna. Setiap dari sahabat dijanjikan surga. Tidak ada makhluk kaum setelah para nabi dan para rasul yang dijanjikan surga kecuali para sahabat Nabi. Semua wali-wali Allah selain para sahabat belum ada jaminan surga. Meskipun wali kutub, wali badal. Yang dijamin surga setelah para nabi dan para rasul adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka itu jawaban kenapa kita harus mengikuti para sahabat. Karena mereka dijamin masuk surga. Yang ketiga, mereka dicap oleh Allah dan Rasulnya sebaik-baik umat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Dari mulai miladun Adam, dari mulai Nabi Adam sampai makhluk yang terakhir yang Allah ciptakan di akhir zaman. Tidak ada makhluk suatu kaum yang lebih mulia dibandingkan para sahabat setelah para rasul dan para nabi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat surat Ali Imran ayat 110. Kalian, ayat ini turun menyebutkan kalian, ditujukan kepada siapa? Para sahabat. Ini sebab kenapa kita mengikuti para sahabat. Nah, urgensinya tema ini yang ketiga, karena para sahabat Nabi, mereka kebiasaannya, ini nih jawabannya. Kenapa mereka dapat ridho Allah, mereka dijamin surga, mereka sebaik-baik manusia. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia seluruhnya,
Zamanku para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar bisa menjadi mereka? Dapat ridho Allah, nikmat surga yang paling besar. Yang kedua, dijamin surga. Yang ketiga, sebaik-baik manusia. Bagaimana caranya? Caranya tema kita ini. Mereka kalau beramal ibadah, mereka senantiasa memperhatikan bagaimana amalannya diterima. Itu Pak, itu pesan malam ini. Mulai malam ini Anda selalu letakkan di dalam diri Anda, bukan hanya sekedar beramal, tapi bagaimana amalnya diterima. Karena yang sholat banyak, yang puasa banyak, yang ahli sedekah banyak, yang ahli ilmu banyak, yang hafal Quran banyak, apalagi di zaman sekarang di negeri kita ini. Hafid-hafid kecil banyak. Tapi apakah pantas hafid-hafid kecil tersebut diriakkan di tengah manusia? Apakah begitu para salafus saleh dimasukkan ke sosial media? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka gaya hidup, lifestyle, manhaju hayatis sahabat, gaya hidupnya para sahabat, kaum yang diridhai oleh Allah, kaum yang dijamin surga, kaum yang sebaik-baik manusia. Mereka senantiasa memperhatikan bagaimana amalnya diterima. Lihat contoh-contoh berikut, perkataan-perkataan berikut. Yang pertama, Sayyidu Salafus Saleh, pemimpin para salafus saleh, pemimpin para sahabat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Thauban ini adalah maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula itu adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, kemudian setelah itu menjadi merdeka, muslim, dan menjadi pembantu Rasulullah SAW. Jadi Thauban ini orang terdekatnya Rasulullah. Kalau beliau bercerita berarti itu ceritanya kadang-kadang detil dan penting. Lihat, beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatih istaghfara thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika selalu setiap selesai salat wajibnya, beliau senantiasa beristighfar 3 kali. Ada apa dengan istighfar setelah salat? Bukankah beristighfar setelah maksiat? Kok beristighfar setelah salat, setelah ibadah? Salah satu jawabannya adalah karena beliau senantiasa takut sholatnya jangan-jangan nilainya rendah. Sholatnya jangan-jangan tidak sempurna. Maka istighfar tersebut fungsinya menutupi kekurangan-kekurangan tatkala sholat itu dikerjakan. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, bagaimana para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Mereka senantiasa memperhatikan bagaimana amalnya diterima. Jadi sekali lagi saya katakan, mulai saat ini jangan kita selalu ada dalam benak kita yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting kan selesai kewajiban. Enggak, wahai saudaraku. Setelah saya belajar malam ini, saya harus meningkatkan tekad saya. Yang penting sholat saya puasa saya sedekah saya diterima. Itu sekarang tujuannya. Bukan hanya sekedar beramal. Karena yang beramal banyak. Ini Bapak Ibu saudara-saudara. Lihat lagi. Ini perkataan yang sangat menarik. Dikatakan oleh Syekh Ja'far At-Tahawi. Di dalam kitab beliau Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, banal khalilu wa waladuhu al-ka'bata wa huma yatadarra'an rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu Khalilullah? Kekasih Allah paling terdekat. Dan anaknya Nabi Allah yang mulia Ismail alaihissalam.
sedang membangun Ka'bah di kota Mekah. Tapi dengan seperti itu masih beliau berdua berdoa kepada Allah. Ya Rabb kami, terima dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, maha mengetahui. Coba kita hitung keistimewaan mereka. Yang pertama, mereka manusia mulia. Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Yang kedua, yang pertama mereka manusia mulia. Ibrahim dan Ismail. Ibrahim Khalilullah, Ismail adalah nabi yang sangat halim, yang dipuji oleh Allah. Pelaku amal ibadahnya itu mulia. Satu. Yang kedua, perbuatan amal ibadahnya mulia. Apa perbuatannya? Membangun Ka'bah, mulia. Ketiga, di tempat yang mulia. Di tempat yang mulia. Tetapi dengan tiga kemuliaan ini, ya, tiga kemuliaan ini terkumpul dalam diri mereka, tidak menjadikan mereka kemudian ujub, merasa amalnya diterima. Mereka malah berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar, maha mengetahui. Ini tamparan keras bagi kita. Siapa kita? Tidak ada jaminan legalitas kita diampuni surga, dekat dengan Allah. Siapa kita? Bagaimana amal kita? Tidak ada jaminan amal kita baik. Tetapi kadang kita lupa untuk berdoa. Berdoa agar amal kita diterima oleh Allah. Ini contoh nyata bagaimana ulama-ulama terdahulu, para nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu sangat memperhatikan bagaimana amalnya diterima. Lihat lagi di dalam kitab Lataiful Ma'arif, diriwayatkan dari Mu'alla ibn Fadl. Beliau meriwayatkan tentang perkataan para sahabat. Para sahabat Nabi yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan, thumma yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Artinya para sahabat Nabi kebiasaan mereka kalau 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berdoa agar sampai umurnya ke dalam bulan Ramadan. Setelah sampai beramal habis-habisan di dalam bulan Ramadan, 6 bulan selanjutnya mereka berdoa agar amalnya diterima. Yang sudah berkurban tadi, beberapa hari yang lalu, yang sudah berhaji, tanya pada dirimu, amalmu diterima atau tidak? Keluar biaya ratusan juta, keluar biaya puluhan juta untuk berkurban, diterima atau tidak? Itu yang harus kita tanyakan. Jangan terlalu ujub, selesai sudah Ustaz tugas, gugur kewajiban. Wahai saudaraku, itu pandanganmu, pandangan Allah bagaimana? Yang ahli puasa sunnah, yang ahli tahajud. Pernah seseorang bertanya kepada kita, dan ini sebab yang keempat, urgensinya tema ini. Sebab yang keempat adalah agar membuat seseorang tidak ujub terhadap amal. Saya pernah ditanya waktu itu kajian di Jakarta, ada seorang jamaah bertanya, saya ingat sekali dari kanan. Ustaz, saya bertanya, siap, bagaimana cara menasehati tetangga yang susah diajak untuk sholat berjamaah? Kemudian saya katakan, Pak, jangan suudzon dulu, mungkin dia sakit, mungkin dia ada uzur, mungkin dia begini. Enggak ada Ustaz, dia sehat badannya, dia cuma menjawab saya, silahkan kamu sholat di masjid mana saja berjamaah. Tidak akan sama pahalanya dengan saya. Kenapa? Saya sudah umroh dan haji. Kenapa? Kalau kita fikir dalam tanda kutip wajar dia berkata seperti itu. Dalam tanda kutip. Wajar ini saya bukan membenarkan, bukan. Tetapi kalau kita pikir alasannya wajar. Karena orang satu kali sholat di Masjidil Haram senilai berapa? 100.000 sholat dibanding masjid-masjid yang lain. Riwayat Imam Ahmad, sholatun fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salah fima siwa.
Satu sholat, satu kali takbiratul ihram sampai salam selesai itu senilai, bahkan dalam riwayat yang lain lebih baik daripada 100.000 sholat di masjid-masjid yang lain. 100.000 sholat, Anda hitung sekarang berapa? Berapa tahun kita mengerjakannya kalau dihitung dengan sholat wajib? Sehari semalam 5 kali sehari, 5 kali sholat. Berarti kalau sebulan kali 30, 150 sholat. Kita ingin 100.000 sholat. 150. Kali setahun, kali 12. 150 kali 12, sekitar 1.800 sholat. Kita ingin 100.000. Berapa tahun jadinya? Yang tahu saya kasih duit 100.000. Betul. Halal. Yang menjawab berapa tahun, bulan dan hari. Lumayan 100.000. Masa jawabannya ecek-ecek? Siapa yang menjawab? Angkat tangan. Berapa tahun, bulan dan hari? 1 kali sholat. Dan ini mudah-mudahan orang-orang yang sudah mampu, sehat badan, tersinggung, tetapi dia belum menginjakkan kakinya di tanah suci, tersinggung berat, agar sekarang juga mendaftar haji atau umroh. Nah, angkat tangan. Ya, berapa? 55? 55 tahun, 5 bulan, berapa hari? Jawabannya kurang. Kalaupun salah saya kasih. Kenapa? Karena saya katakan kan, siapa yang menjawab? Antum semua teledor. Kasih, Pak. Kasih. Oh, kesini. Sini mas. Sini. Jangan-jangan ustadz ini. 55 tahun, 5 bulan, 20 hari. 1 takbiratul ihram. Masa tidak iri kita? Ini sekali lagi saya menyinggung orang-orang yang mampu, orang-orang yang sehat, tetapi tidak pergi ke Baitullah untuk berumrah ataupun berhaji. Nah, orang tersebut, kita selesaikan dulu urusan dengan orang ini. Jangan menunduk kecuali hanya kepada Allah. Taib, perhatikan pada ikhwah. Orang ini, tetangga ini mengatakan, alasannya cuma itu Ustaz. Maka kita katakan itulah penyebab kenapa kita angkat tema ini. Bahwa kalau orang tidak memahami tema ini, dia akan merasa ujub. Merasa amalnya sudah diterima. Padahal Yahya ibn Aun rahimahullah pernah berkata, la tathiq bi kathratil amal, fa innaka la tadri aqbilta am la, wa la ta'man dhunubaka fa innaka la tadri akufirta anha am la. Fa innahuma mughayyabun 'indallah. Jangan terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Lihat, yang jadi ukuran di dalam Islam bukan banyak, tapi bagaimana amalannya tersebut diterima. Sesungguhnya engkau tidak tahu amalmu diterima atau tidak, dan jangan terlalu merasa aman dengan dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah dosamu diampuni atau tidak. Keduanya, amal dan dosa, seluruhnya di sisi Allah yang gaib. Ini kira-kira kita bisa lanjutkan setelah salat Isya. Itu baru setengah dari muqaddimah. Ya, kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah,
kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita terhadap Allah, yaitu salat Isya, dan alhamdulillah kita kerjakan secara berjamaah. Semoga kita mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang mengerjakan salat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia mengerjakan salat setengah malam. Dan kepada para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ada anjuran dari panitia agar merapat ke depan, mungkin ada yang nantinya datang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita pelajari pada tema ini adalah yang pertama, maksud dari tema ini. Kemudian yang kedua, bahwa tema ini dua syarat amal saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ditinggal yang satu dan dikerjakan yang satu. Saling berkaitan. Yang ketiga yang sudah kita pelajari yaitu makna syarat di dalam tema kita. Dua syarat beramal, diterimanya amal. Makna syarat sudah saya jelaskan tadi, sesuatu yang apabila tidak ada maka mengkonsekuensikan ibadah tersebut tidak sah. Kemudian yang keempat yang kita bicarakan dari tema ini adalah apa urgensinya tema ini. Dan di sini kita agak panjang berdiam. Kita sebutkan urgensinya adalah karena kita makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Maka kita wajib beribadah dan wajib beribadah yang diterima. Urgensi yang kedua yaitu karena kita disyariatkan dalam agama Islam agar beribadah dengan maksimal, paten, itqan dalam bahasa Arabnya. Benar-benar maksimal, bukan hanya sekedar ibadah. Urgensi yang ketiga dari tema ini yang sudah kita pelajari karena memperhatikan agar diterimanya amal ibadah adalah kebiasaan para salafus saleh yang mereka dijamin surga, diridhai oleh Allah dan sebaik-baik manusia. Dan kita tadi berhenti pada poin ini. Yang patut diperhatikan sebagai tambahan penguat dalil bahwa kebiasaan para salafus saleh mereka memperhatikan bagaimana amalnya diterima, di antaranya juga yaitu perkataan dari para ulama salaf, di antaranya Ali bin Abi Thalib, disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibnu Rajab. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Jadilah kalian orang-orang yang perhatian terhadap diterimanya amal, lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Apakah kalian tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Yang beramal banyak, tapi yang hanya diterima hanya orang yang bertakwa. Maka ini menjadi perhatian kita setiap kali kita beramal. Tadi sholat tadi, mengiang-ngiang di dalam pikiran hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika sholat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yusalli wa ma kutiba min salatihi illa ushruha aw tus'uha aw thumunuha aw sub'uha aw sudusuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha.
Sesungguhnya seseorang sholat dan ternyata tidak ditulis dari pahala sholatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3,5. Bahkan disebutkan dalam hadis tersebut tidak sempurna pahalanya. Maka harus selalu diperhatikan, bukan hanya sekedar beramal, tapi bagaimana amalan tersebut diterima oleh Allah. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "La an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni amalan ahabbu ilayya min an yakuna li mil'ul ardi dhahaba." Sungguh aku mengetahui amalanku diterima oleh Allah walau secuil amal, diterima oleh Allah. Itu lebih aku sukai dibandingkan aku memiliki dunia, memiliki emas sebesar dunia. Memiliki emas sebesar dunia. Lihat lagi perkataan yang lain yang dikatakan oleh Ibnu Dinar rahimahullah. Beliau mengatakan al-khawfu 'alal 'amal alla yutaqabbal ashaddu minal 'amal. Takut amalan tersebut tidak diterima itu lebih berat, lebih dahsyat dibandingkan beramal itu sendiri. Dan ini sudah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Yang artinya orang-orang yang memberikan sedekah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, atau di dalam riwayat yang lain maknanya orang-orang yang beramal dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka dan hati mereka dalam keadaan bergetar bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 60. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, huwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrabul khamr wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla." Wahai Rasulullah, orang-orang yang mereka itu beramal saleh, mereka itu memberikan apa yang telah mereka berikan, mereka beramal apa yang telah mereka amalkan, dan hati mereka takut. Apakah maksudnya hati mereka takut ketika dikembalikan Allah? Apakah maksudnya orang-orang tersebut adalah orang yang mencuri, berzina, minum khamr, dan takut dikembalikan kepada Allah, takut siksa Allah? Itukah yang dimaksud pada ayat ini? Itu disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 tadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, ya binta Abi Bakar As-Siddiq." Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. "Walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakhafu azza wa jalla." Tetapi dialah orang yang, lihat, ahli ibadah, salat, puasa, bersedekah, tapi dia takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Maka jangan merasa banyak amal. Dan ini kebiasaan para salaf yang harus kita ikuti agar dapat ridho Allah, dijamin surga dan sebaik-baik umat manusia. Ini para ikhwah. Sebelum kita masuk apa dua syarat itu, saya ingin menambahkan satu poin lagi, yaitu bahwa kebiasaan ulama salaf kalau dalam beramal harus mencari amalan yang paling perfect, sempurna, paling tinggi. Baik dari sisi pahalanya ataupun kedudukannya di sisi Allah. Itu kebiasaan ulama-ulama sahabat. Yang mereka dengannya dapat ridho Allah, dijamin surga, menjadi sebaik-baik umat manusia. Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan pertanyaan-pertanyaan lain dari sahabat-sahabat lain. Banyak sekali pertanyaan jenisnya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah." Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?
Di dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling utama? Maka ini menjadi gaya hidup kita. Mulai semenjak ini, kalau saya berurusan dengan ibadah, agama, akhirat, saya harus mencari yang paling tinggi, paling baik, paling sempurna. Dalam sholat, mana yang paling banyak pahalanya? Dalam puasa, mana yang paling banyak derajatnya di sisi Allah? Dalam sedekah, mana yang paling besar ganjarannya di sisi Allah? Coba lihat, para sahabat Nabi bertanya, hadis riwayat Imam Abu Daud, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Selalu seperti itu, Pak. Tumbuhkan di dalam diri, kalau beramal saya harus mencari yang paling besar, paling tinggi, paling bagus di sisi Allah. Jangan mau yang ecek-ecek sekedarnya. Lihat Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, apa sedekah yang paling besar pahalanya? Juhdun muqil. Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan bersusah payah tatkala sedikit harta. Itu yang paling besar pahalanya. Orang bersedekah yang punya misalkan mohon maaf yang punya perusahaan besar bersedekah 1 juta per bulan, wajar dia punya miliaran triliunan. Tapi tatkala dia hanya punya 10.000 di kantongnya, itu satu-satunya tinggal harta dia. Dia belum makan. Tetapi dia ada orang yang lebih membutuhkan daripada dia sedekahkan. Di situ iman, di situ yang lebih besar pahalanya. Maka sekali lagi tambahan terakhir poin sebelum kita masuk, apa 2 syarat itu? Kalau seandainya beramal, mulai saat sekarang saya bukan hanya sekedar beramal, tapi bagaimana amalan tersebut yang paling sempurna di sisi Allah, paling tinggi derajatnya, paling besar pahalanya. Lihat contoh dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus, innaha a'lal jannah." Jika kamu berdoa kepada Allah, mintalah surga. Jangan cuma sampai situ. Surga firdaus. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi. Pernah ada orang berkata, Ustadz, saya setelah mendengar ceramah Ustadz tentang surga, saya ingin masuk surga. Pengen banget, lebih pengen daripada sebelumnya. Tapi masalahnya Ustadz, saya ini pemalas. Saya tahu diri saya. Saya sukanya nonton TV. Kalau nonton TV bukan yang kajian-kajian, bukan mendengar Al-Quran, bukan. Saya sukanya stand up komedi, ketawa hahaha hihi. Itu tontonan saya. Tapi saya ingin masuk surga. Nah, karena saya tahu diri, bolehkah saya berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Walau emperan surga. Karena dia tahu diri nih. Maka saya katakan gak boleh wahai saudaraku. Kita seorang muslim harus mempunyai cita-cita akhirat yang tinggi. Lihat ya. Mintalah kepada Allah surga firdaus. Sesungguhnya dia surga yang paling tinggi. Begitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dalam hadis Uqashah ibn Mihsan, tanpa hisab, tanpa azab. Makanya kalau berdoa, Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala azab. Yang belum pernah berdoa seperti itu, berdoalah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga firdaus tanpa hisab, tanpa siksa. Karena kenapa? Orang kalau masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa, ini luar biasa indahnya. Bagaimana kita mengetahui indahnya masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah ini yang belum pernah mendengar hadis tentang hisab, yang belum pernah menghayal-hayal tentang hisab nih, kejadian hisab. Bagaimana indahnya kalau orang tidak dihisab. Allah di hari kiamat mendekat kepada seorang hamba. Tsumma yadha'u kanafahu alaih.
Wa yasturuhu rabbuh. Lalu Allah meletakkan penutupnya padanya. Dan Allah menutupi hamba tersebut. Tidak ada kecuali antara Allah dengan hamba tersebut yang beriman ini. Kemudian Allah berfirman, ya fulan, wahai fulan, ata'rifu dzamba kadza? Tahu enggak? Ngaku enggak ini dosamu? Itu tidak ada antara kita, tidak ada kecuali antara kita dengan Allah. Ya fulan, ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Tahu enggak ini dosamu? Ini dosamu, ini dosamu. Terus disebutkan. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira dirinya pasti binasa. Itu Pak hisab. Itu hisab yang sering kita lupakan. Alangkah indahnya kalau seandainya seseorang lepas dari hisab. Maka minta surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Lalu Ustaz, apa yang terjadi pada orang tersebut terakhirnya? Hadisnya berbunyi, setelah dia mengakui di semua dosa-dosanya dan dia mengira dia pasti binasa, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, man nuqishal hisab faqad halak. Siapa yang diteliti tatkala hisabnya pasti dia binasa. Siapa yang diteliti tatkala hisabnya pasti dia binasa. Kamu mengerjakan ini, dapat ini dari mana? Tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian. Kamu gunakan untuk apa? Siapa yang diteliti pasti binasa. Maka indah sekali ketika masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Lalu orang tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya fulan, laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Wahai fulan, aku telah tutupi dosa-dosamu ketika di dunia. Wahai yang bermaksiat tatkala sendirian. Salah satu rahmat Allah yang kadang Anda tidak syukuri, Allah menutup dosamu. Tatkala kamu sendirian dan tidak Allah beberkan aibmu di hadapan manusia. Kita kadang-kadang terlihat paling soleh di tengah manusia. Ustadz, tangannya diciumin. Padahal tatkala sendirian dia benar-benar melanggar seluruh maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, laqad satartuha 'alaika fid dunya. Dan ini yang salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Sungguh aku telah tutupi dosa-dosamu itu ketika di dunia. Tidak ada yang tahu kecuali malaikatku dan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ana aghfiraha lakal yaum. Dan aku ampuni saat ini hari kiamat dosa-dosamu tersebut. Subhanallah. Kurang apa Allah kepada kita? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau beramal, kurban kemarin. Jangan mencari kurban hewan kambing atau sapi yang paling murah. Akhirnya datang di hari raya kurban Idul Adha, sapi-sapi setengah kambing. Selalu kalau beribadah, kenapa yang paling murah, yang paling ecek-ecek? Umroh. Oh, ada kan kasusnya tuh. Umroh murah. Ada umroh murah 10 jutaan sampai Jeddah naik onta. Selalu kenapa harus nyari yang paling murah? Kenapa kita tidak bersyukur dengan harta yang Allah berikan, dengan kesehatan yang Allah berikan? Ya, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itu modal hidup, gaya hidup. Saya dalam ibadah harus yang paling perfect. Ke masjid harus dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki yang paling baik pakaiannya. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, berpakaianlah yang baik ketika kalian pergi ke masjid. Ya, peci yang sudah menguning, banyak pulaunya diganti para ikhwan. Menghadap Allah. Bukan menghadap presiden. Kalau seandainya kita menghadap presiden, oh itu sudah beli dari ujung rambut sampai ujung kaki. Harus pakai songket yang paling mahal. Ini para ikhwah, ini menghadap Rabbul Makhlukin. Rabb yang menciptakan kita, bahkan seluruh makhluk. Maka dalam konsep beribadah, mulai saat ini saya harus yang paling perfect, tidak mau yang setengah-setengah.
Dalam bakti orang tua juga seperti itu. Tidak cukup para ikhwah. Benar itu sebuah bakti saya katakan. Bu, saya sudah kirim ya 1 juta. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Ya Bu, saya juga di sini baik. Sudah ya Bu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Begitukah bakti? Begitukah bakti kepada orang tua yang telah melahirkan kita? Antara hidup dan mati? Enggak ya. Kita datang, kita duduk bersamanya, ngobrol. Dan saya bisa berpesan bahwa lihat, apakah orang tuamu ridho kepadamu dilihat dari sisi berapa lama kamu bisa ngobrol dengan bapak ibumu. Nyamankah kamu ngobrol dengan beliau dan beliau berdua nyamankah ngobrol dengan kamu? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kembali kita ke permasalahan kita. 2 syarat beramal ibadah. Yang semuanya tadi muqaddimah. Yang pertama. Syarat yang pertama adalah yaitu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya kepada Allah. Ikhlas diambil dari 3 huruf dasar. Kha, lam, dan sad. Dan kha, lam, dan sad apabila kita tilik dari kamus besar bahasa Arab mempunyai beberapa makna. Yang pertama as-safa. Yang artinya safa yaitu bersih. Yang kedua an-naqa. An-naqa artinya adalah suci. Yang ketiga at-tanazzuhu 'anil akhlaqi wal ausyab. Terlepas dari kotoran dan campuran apapun. Itu makna ikhlas secara bahasa. Dan saya berpesan kepada para asatidzah yang mulia agar senantiasa umatnya diajarkan ilmu yang benar-benar mumpuni, mendetil, rinci agar mereka paham. Lihat ini, makna ikhlas secara bahasa diambil dari 3 kata dasar. Safa, an-naqa, wa tanazzu 'anil akhlaqi wal ausyab. Suci, bersih, dan terlepas dari kotoran dan campuran apapun. Makna bahasa ini penting nanti di dalam makna syariat. Ilustrasi ikhlas yang paling secara bahasa ya, secara bahasa. Ilustrasi ikhlas secara bahasa yang paling cocok adalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak seperti yang disebutkan oleh sebagian orang. Anda kalau ingin ikhlas, tahu rasanya ikhlas, maka ketika Anda sakit perut, ingin buang hajat, pergilah ke WC, keluarkan apa yang semua yang ada di dalam perut Anda. Habis itu keluar, tidak pernah memikirkan apa yang sudah dikeluarkan. Itulah ikhlas kata mereka. Ini saya anggap penghinaan terhadap kata ikhlas yang mulia. Ilustrasi ikhlas yang paling utama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 66. An-Nahl. Surat ke-16 ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunih min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Yang artinya dan sesungguhnya pada binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Kami Allah Subhanahu wa taala memberi minum daripada apa yang berada di dalam puting susu. Yaitu susu yang murni, bersih. Lihat secara bahasa tadi, suci, bersih. Yang terletak antara tahi dan darah. Jadi kalau ada puting susu sapi, onta, kambing, itu ketika kita perah susunya, itu sebenarnya dia sedang keluar di antara tahi dan darahnya. Keluar susu.
tapi susunya khalisan, susu yang murni, yang suci, yang bersih, yang terlepas dari kotoran dan campuran apapun. Kalau sudah suci, murni, bersih, maka apa yang terjadi? Sa'igan lisyaribin, yaitu cocok untuk diminum. Begitu pula amal yang ikhlas, cocok untuk diterima oleh Allah. Ini ilustrasi ikhlas yang paling sempurna diambil dari surat An-Nahl ayat 66. Ya, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang tadi. Itu hanya dari ro'yunya, pendapatnya, bukan dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhlas secara istilah syar'i adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwah. Ikhlas secara istilah syar'i adalah tidak menuntut seseorang melihat amalmu dan memberikan ganjaran pahala atasnya selain Allah. Itu ikhlas. Saya ulangi, tidak menuntut seseorang melihat atas amalmu dan memberikan pahala atasnya selain Allah. Itu ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu ada unsur dua. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah dan tidak ingin diberikan apa? Ganjaran pahala kecuali oleh Allah. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Dan ini syarat yang pertama. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala syarat tersebut di dalam Al-Qur'an, surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan mereka kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Saya menyebutkan tadi pagi di Masjid Imam Syafi'i di Pelaju, di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah, bahwa kaedahnya apabila ada penyebutan penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada kekhususan. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali, penyebutan penetapan kecuali setelah peniadaan, untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Artinya tidak ada perintah apapun kecuali ibadah dengan ikhlas. Perintah ikhlas adalah perintah yang satu-satunya. Ini syarat yang menunjukkan syarat pertama dari beramal sampai diterima oleh Allah. Maka tatkala beramal ibadah harus benar-benar yang dituju hanya Allah. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Tidak ingin mendapat hadiah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas ini mempunyai 3 penyakit. Yang pertama riya. Yang kedua ujub. Sum'ah dulu. Sum'ah. Namanya apa? Sum'ah. Yang ketiga ujub. Riya, sum'ah, dan ujub. Ini minimal penyakit ikhlas atau musuh ikhlas. Riya, sum'ah, ujub. Apa itu riya? Beramal agar dilihat manusia demi pujiannya. Itu riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Kalau ingin dilihat agar dicontoh, itu bukan riya. Seorang bapak sholat, seorang bapak baca Quran di tengah rumah agar dilihat oleh anak-anaknya sehingga dicontoh oleh anak-anaknya, itu bukan riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Dan penyakit ataupun riya ini penyebabnya 2. Riya penyebabnya 2. Yang pertama yaitu ingin dapat pujian dari manusia. Ya, ingin dapat pujian dari manusia. Agar namanya selalu nomor pertama,
ditulis sebagai penyumbang pertama sekian, ya, ingin selalu dapat pujian, disebut-sebut namanya pujian. Yang kedua, penyebab ria adalah ingin dapat hadiah dari tangan manusia. Ustadz ceramah ingin dapat amplop, itu penyakit ria. Membaca Al-Quran ingin dapat amplop, penyakit ria. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana mengobati penyakit ria ini? Kalau tadi sebab yang pertama apa ria? Ingin dapat pujian. Obatnya yang pertama, yakini bahwasanya pujian manusia relatif, tidak mutlak, tidak absolut, tidak pasti. Bahkan ada kadang-kadang manusia dipuji, 1 menit setelahnya dicela. Paham maksud saya? Contoh ceramah saya sekarang. Wah, ceramahnya bagusan sebelum Isya daripada setelah Isya. Saat yang bersamaan dipuji dan dicela. Itu menunjukkan pujian manusia relatif. Ya, contoh misalkan kejadian Abdullah bin Salam. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buh." Wahai Rasulullah, kaum Yahudi itu adalah kaum yang suka dusta. Maka benarkah demikian, kata Rasulullah SAW? Benar. Coba saja panggil mereka dan tanya tentang diriku, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini seorang pemuka Yahudi yang masuk Islam. Maka dipanggillah kaum Yahudi. Rasulullah SAW bertanya, "Ya ayyuhal Yahud, ma tara fikum Abdullah ibn Salam." Wahai kaum Yahudi, menurut kalian Abdullah bin Salam itu bagaimana? Orang Yahudinya belum tahu bahwa Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Yahudi mengatakan, "Khairuna wa ibnu khairina." Dia adalah orang yang terbaik di antara kita. Orang tuanya orang yang paling baik di antara kita. Maksudnya keturunan yang baik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ara'aitum law aslam?" Apa pendapat kalian kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Na'udzubillah, kata kaum Yahudi. Kami berlindung kepada Allah kalau dia masuk Islam. Keluar dari pintu Abdullah bin Salam. Kemudian di hadapan Yahudi dia bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah." Kemudian kaum Yahudi saat itu juga mengatakan, "Syarruna wa benu syarrina." Ini orang paling buruk di antara kita. Dari tadi memuji, pada saat yang bersamaan apa? Mencela. Itu pujian manusia, Pak, relatif, terbatas, tidak absolut. Maka kalau pujian, tetapi kalau pujian Allah, maka absolut pasti. Kalau Allah memuji, seluruh malaikat akan memuji. Seluruh penduduk bumi akan memujinya. Maka obat kalau ingin pujian manusia, obatnya adalah apa? Carilah pujian Allah. Karena pujian manusia relatif. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, "La yastami'ul ikhlas fi qalbil abdi wa mahabbatun nas wa tama'i fima indan nas illa kama yastami'ul ma'u wan nar wad dabbu wal hud." Tidak akan pernah terkumpul keikhlasan di dalam hati seorang dengan cinta kepada pujian manusia dan hadiah dari manusia, kecuali seperti terkumpulnya air dengan api, seperti terkumpulnya biawak Arab dengan ikan, tidak akan pernah terkumpul. Paham ini para ikhwah? Penyakit ria yang kedua apa saya sebutkan tadi? Ingin dapat hadiah. Bagaimana cara mengobatinya? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Ilmu kayakinan annahu ma min syai'in fi aidin nas la ya'tika illa biiznillah." Ketahui baik-baik mengobati penyakit ini. Kalau saya ceramah ingin dapat amplop, kalau saya
berbuat seperti ini ingin dapat hadiah, kalau saya berbuat seperti itu ingin dapat materi. Ketahui baik-baik, apapun yang ada di tangan manusia tidak akan pernah, ini obatnya, tidak akan pernah sampai kecuali dengan izin siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yakini baik-baik itu. Orang riya karena ingin dapat hadiah, orang sholatnya riya karena ada calon mertua di sampingnya, yakini baik-baik, itu anak perempuannya tidak akan pernah jadi istrimu kalau tanpa izin siapa? Allah. Selama janur kuning belum ada, maka perempuan tersebut masih milik semua laki-laki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Penyakit yang kedua ikhlas, apa saya sebutkan tadi? Sum'ah. Obatnya sama. Sum'ah itu artinya memperdengarkan amal. Di zaman sekarang sangat mudah, Pak. Saya pernah dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, ada orang yang riyaknya ikhlas. Saking riyaknya ikhlas. Di zaman sekarang sangat mudah terjangkit kepada semua orang. Beliau bercerita, kata beliau, saya pernah melihat di Masjid Nabawi. Waktu saya duduk baca Quran, ada orang datang dari luar masjid. Kemudian duduk seperti dia sedang duduk tasyahud akhir. Jadi datang langsung duduk, kemudian kawannya mengambil beberapa pose foto. 1 dari depan, 2 dari belakang, kanan, kiri. Habis selesai proses selfie foto-fotoan, selesai sholatnya. Ini benar-benar riyaknya ikhlas. Ini penyakit selfie ini. Ya. Ada orang lagi datang, kata beliau. Datang ke Masjid Nabawi, kemudian duduk, ambil mushaf, duduk, baca Quran. Dipoto oleh kawannya kanan, kiri, belakang, depan. Selesai, tutup mushafnya, dia keluar masjid. Ini para ikhwah benar-benar dikhawatirkan. Tidak diterima amalnya. Dan itu disebutkan oleh Imam Al-Qarafi, orang yang riyaknya ikhlas. Termasuk di dalamnya sum'ah, memperdengarkan amal. Apapun diperdengarkan amalnya. Yang ketiga, ujub. Ini penyakit ikhlas. Lawan ikhlas, ujub. Dan ujub ini kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, ujub ini lebih berbahaya dibandingkan riya. Kenapa? Ini permasalahan pelik, ini permasalahan hati. Perhatikan. Ujub kenapa lebih berbahaya dibandingkan riya? Karena orang kalau riya, dia mensyirikkan Allah dengan makhluk. Ingin dapat pujian bukan hanya dari Allah tapi dari makhluk. Itu riya. Ingin dapat hadiah, penghargaan, pahala bukan hanya dari Allah tapi dari makhluk. Itu riya. Tapi kalau orang ujub lebih parah dari riya. Kenapa? Karena dia mensyirikkan Allah dengan dirinya. Dengan siapa? Dirinya. Dia merasa, ujub pengertiannya kata Abdullah bin Mubarak, an yara al-insanu nafsahu syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Seseorang melihat dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi dia mensyirikkan Allah dengan siapa? Dirinya sendiri. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ini lebih parah dibandingkan riya. Bahayanya ujub. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Hawan muttaba, wa syuhun muta, wa ijabul mar'i binafsih. Hawa nafsu yang diikuti, sifat bakhil yang ditaati, dan ujubnya seseorang dengan amalnya. Seperti tetangga tadi yang tidak mau sholat berjamaah tadi. Masih ingat ceritanya? Itu para ikhwah, hati-hati penyakit atau lawan-lawan dari ikhlas. Syarat yang kedua,
yang disebut dengan mutaba'ah. Istilahnya dalam bahasa Arab tulis mutaba'ah agar kita kenal istilah-istilah para ulama. Mutaba'ah yang artinya menjadikan Rasulullah satu-satunya yang berhak diikuti. Kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah, saya tidak akan mengamalkannya. Meskipun satu masjid Busri, Masjid Al-Aqabah mengerjakannya. Rasulullah tidak mengerjakannya, saya tidak akan mengamalkannya. Karena di akhirat Anda dituntut. Pertanyaannya, man nabiyuk? Siapa nabimu? Dalam artian, siapa yang kau ikuti? Bukan orang banyak. Yang akan ditanya, siapa yang kau ikuti? Mengikuti Rasul atau orang banyak? Ini syarat yang kedua. Apa istilahnya, Pak? Mutaba'ah. Mutaba'ah istilahnya. Menjadikan Rasulullah SAW satu-satunya yang diikuti. Dan dua syarat ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 110. Dua syarat ini. Ikhlas dan mutaba'ah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang hendak bertemu dengan Allah, maksudnya masuk surga. Maksudnya masuk surga, bertemu dengan Allah. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Amalan saleh tidak dia katakan saleh kecuali dengan mencontoh Rasulullah. Dan janganlah dia mensyirikkan Allah dalam beribadah kepada seorang pun. Dua syarat. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Tafsirul Quran Al-Azim, beliau mengatakan, wahadhani ruknal amalil mutaqabbal. Inilah dua syarat diterimanya amal ibadah. Makanya tema saya ini, dua syarat diterimanya amal ibadah, itu perkataan ulama. Beliau mengatakan, hadzani ruknal amal al-mutaqabbal. Inilah dua syarat yang diterimanya amal ibadah. An yakuna khalisan. Hendaklah dia ikhlas, suci, murni hanya untuk Allah. Wa sawaban ala syariati Rasulillah. Dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Pak, ada ancaman bagi siapa yang beribadah meskipun ikhlas. Ikhlasnya 100%. Tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, maka tidak akan diterima. Sebagaimana poin awal yang saya sebutkan. Dua syarat ini saling apa? Berkaitan. Mutalaziman dalam bahasa Arabnya. Berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau ada orang yang ibadahnya benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul, tapi tidak ikhlas. Ikhlasnya cuma 99,99999%. Masih ada untuk manusia 0,00001% untuk manusia tidak akan diterima. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yataqabbala minal amali ma kana khalisan liwajhillah." Sesungguhnya Allah akan menerima dari amal yang ikhlas karena Allah. Sekali lagi, dua syarat ini harus terkumpul. Orang yang ikhlas saja tidak sesuai tidak akan diterima. Yang sesuai tidak ikhlas tidak akan diterima. Dan terakhir para ikhwah. Dan tidak diterima ini bukan dari kantong saya. Jadi jangan orang fobia, nuduh orang tuh amalnya gitu. Bukan saya yang nuduh, Rasulullah yang menyampaikan. Kita cuma menyampaikan pemanjangan lidah dari beliau. Menasehati kaum muslim agar memperhatikan hatinya tatkala beramal. Ya, dan ikhlas itu Pak, atau ria itu Pak, tipis sekali. Dia mengatakan, sering ada orang mengatakan begini. Saya sebenarnya nggak mau cerita. Ini susah saya cerita. Ini urusannya ikhlas ini, urusan Allah sama Allah Subhanahu wa taala. Susah saya cerita ini. Cuma saya ingin ceritakan khusus untuk kamu ya. Ente tahu yang memberi kipas angin di Masjid Al-Aqabah Busri Palembang itu siapa? Tahu? Saya.
sayanya tipis, setipis riaknya. Itu mending kalau dia katakan saya. Ada orang sebagian yang dia tahu yang nyumbang itu siapa? Paman saya. Paman, bukan dia lagi. Ya, itu riak datang. Hati-hati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Harus ikhlas, harus sesuai dengan contoh Rasul. Ini menunjuk mengkonsekuensikan kita harus belajar. Lihat bagaimana kita mau mengamalkan hadis Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita bisa mengamalkan itu dengan maksimal kalau tidak belajar salat? Kalau hanya ikut-ikutan selama ini. Harus duduk di majelis ilmu. Salat, tata cara salat. Bagaimana Rasulullah SAW mengangkat tangannya? Di mana, kemana? Ya. Dan jangan sampai tergiur dengan perkataan sebagian orang. Mungkin disebut sebagai intelektual. Intelektual. Muslim. Mungkin disebut sebagai itu. Ada sebagian orang yang mengatakan, jangan terlalu rinci dalam mempelajari sifat sholat, bagaimana mengangkat tangan, diletakkan di mana. Yang penting kan setelah sholat berakhlak baik, yang penting kan setelah sholat tidak nyuri sendal. Itu paling penting. Ini sebenarnya summun zu'af, racun yang mematikan kaum muslimin agar tidak belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalamu haqqin urida bihil batil. Perkataan hak tetapi menginginkan kebatilan. Jangan tergiur dengan ucapan seperti itu. Kita katakan sholat akan menghasilkan akhlak yang baik ketika sholatnya mencontoh siapa? Rasul. Maka jangan tertipu dengan perkataan sebagian orang intelektual yang mengatakan sudah nggak usah terlalu rapat-rapat sholatnya, yang penting kan setelah sholat nggak nyuri. Itu sebenarnya sedang menghilangkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajar tentang sholat. Bagaimana bisa mengerjakan umrah dan haji yang disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara ibadah haji dan umrah kalian. Harus belajar. Dan bahayanya amalan yang tidak sesuai dengan sunnah di samping, lihat ya. Lihat dan catat. Bahayanya amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, pertama berdosa, yang kedua ditolak amalnya. Itu minimal sudah. Berdosa, kenapa? Melanggar larangan Rasulullah. Tidak boleh berbuat hal yang mengada-ngada. Tidak boleh mengadakan bid'ah dalam agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, Iyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada dalam agama. Itu larangan. Kalau ada sekarang di hadapan kita Rasulullah berkata seperti, wahai umatku jauhi perkara mengada-ngada dalam agama, bid'ah. Enggak wahai Rasulullah, ada bid'ah hasanah kok. Kira-kira beradab enggak? Ya, hati-hati. Yang pertama dia berdosa, yang melakukan amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul berdosa. Yang kedua ditolak amalnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Amalan yang barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Maka ini menuntut kita harus mempelajari agama dengan sebetul. Maka saya berpesan kalau ada ustadz di sini minta agar mengajari Al-Quran dan hadis. Jangan ngajari cerita ngalor ngidul hahaha. Ini kadang-kadang kaum muslimin masih tertipu dengan para penceramah yang lucu-lucu. Tapi tidak mengajari Al-Quran dan hadis. Kita sekarang kaum muslimin perlu Al-Quran, hadis. Ajarkan. Ustadz, cukup ceritamu. Ajarkan kami ayat Al-Quran. Ajarkan kami hadis Rasul. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Apalagi ceritanya dongeng sana sini. Ini tidak benar. Membuat kaum muslimin bodoh nantinya. Kadang kita perlu bagaimana tata cara beragama yang benar. Nah, terakhir para ikhwah sebelum masuk pertanyaan, yaitu seamalan seseorang akan sesuai dengan petunjuk Rasul ketika mencakup 6 perkara. 6 perkara yang
menunjukkan bahwa amalan seseorang akan sesuai dengan petunjuk Rasul. Yang pertama, sesuai dengan petunjuk Rasul dalam perkara tempatnya. Tawaf tidak akan sesuai tawaf dengan tawafnya Rasulullah kecuali di Ka'bah, di Baitullah. Kalau ada yang tawaf di kuburan, ini bid'ah. Harus tempatnya sama. I'tikaf, nggak boleh i'tikaf di mall. Harus di masjid i'tikafnya. Tempatnya harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Wukuf. Ya, makanya ada orang-orang Syiah Rafidhah bikin Ka'bah sendiri. Itu tidak akan diterima meskipun sama Ka'bahnya. Karena tidak akan ada Ka'bah kecuali yang ada di kota Mekah. Wukuf di Arafah. Harus di Arafah. Seperti misalkan kisah sahabat Nabi Urwah bin Mudarris radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, aqlaltu rahilati wa at'abtu nafsi. Wahai Rasulullah, aku telah menyulitkan ontaku. Menyapekkan ontaku dan meletihkan badanku. Tidak ada gunung-gunung di tanah Arab Toi ini kecuali aku sudah naiki, daki. Apakah hajiku sempurna? Apa kata Rasulullah? Man waqafa bi Arafah lailan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qad tafathuh. Siapa yang berwukuf di Arafah pada siang dan malam hari, harus Arafah tempatnya. Tempat wukuf di Arafah. Ini para ikhwah. Yang kedua, harus sesuai dengan petunjuk Rasul dalam perkara waktu. Tidak sah kalau seandainya waktunya bukan pada waktunya. Contoh, berpuasa wajib tidak bulan Ramadan. Berhaji tidak musim haji. Seperti perkataan kaum liberalis yang mendewakan akalnya. Sudah gini aja deh, agar tidak terjadi kecelakaan di Mina saat Jamarat, maka umat Islam bagi per benua. Benua Asia hajinya bulan Muharram. Benua Afrika hajinya bulan Ramadan. Benua Amerika hajinya bulan sekian. Maka kita katakan tidak akan diterima. Kenapa? Karena Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji dikerjakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Makanya saya berpesan bulan ini. Ini sebelum banyak orang-orang yang sebelum ngaji, mereka dulunya meninggalkan sholat. Dan sholat mempunyai waktu tersendiri. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia muslim, baligh, berakal selain wanita haid dan nifas, dia tinggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur sampai keluar waktunya bertahun-tahun, maka tidak ada qadha atasnya menurut pendapat yang lebih kuat. Yang ada dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Kenapa? Karena waktu sholatnya sudah selesai. Setiap ibadah yang ada awalan dan ada akhirannya, kalau tidak dikerjakan sampai keluar waktunya, maka yang ada dia bertobat dengan sebenar-benar taubat. Dan jangan meremehkan taubatnya tersebut. Oh, cuma taubat, bukan cuma. Taubat dengan sebenar-benar taubat. Karena yang meninggalkan sholat lebih bejat dibandingkan orang yang berzina dengan ibu kandung. Membunuh bapak, memutilasinya, digoreng, dimakan dagingnya. Lebih bejat orang yang meninggalkan sholat. Ini kaidah Pak. Maka kalau seandainya ada fatwa yang mengatakan bahwa oh tidak mengapa, yang dulunya meninggalkan sholat bayar sedekah, sedekahnya kepada saya, kata ustadznya. Ini fatwa bodong. Ya, ini para ikhwah. Harus sesuai dengan apa? Waktunya. Contoh kurban. Hadis Bukhari dari Abdullah bin Niyar. Beliau menyembelih kurban sebelum sholat. Kata Rasulullah SAW kepada beliau, tilka syatu syatu lahmin. Itu sembelihan bukan sembelihan kurban, hanya sembelihan biasa. Padahal bedanya hanya antara sebelum sholat dengan sudah sholat. Ini para ikhwah harus pada waktunya. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan petunjuk Rasul, jenisnya.
kurban harus onta, kambing, dan sapi. Selainnya maka tidak diterima. Kalau ada orang juragan bebek, punya 1.000.000 bebek. Ustadz, saya berkurban 1.000 bebek, harganya sama dengan 1 kambing. Maka kita katakan tidak, karena jenisnya beda. Ustadz, saya berkurban dengan kuda. Kuda itu harganya 3 kali lipat dari onta. Saya pernah melihat kuda, ya ganteng kudanya. Iya, subhanallah, saya lihat, oh ganteng, subhanallah. Ya, itu harganya 3 kali lipat dari onta. 25 miliar harga kudanya. Disembeli sebagai daging kurban? Enggak. Tidak sah. Kenapa? Karena jenisnya bukan bahimatul an'am, bukan hewan-hewan yang sudah ditentukan. Yang keempat, harus sesuai dengan petunjuk Rasul dengan sebab. Sebabnya harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Kenapa mengerjakan sholat jenazah? Karena ada jenazah sebabnya. Kenapa mengerjakan sholat tahiyat masjid? Karena masuk masjid. Harus ada sebabnya. Maka yang mengerjakan ibadah sebabnya belum ada contohnya dari Rasulullah, maka tidak bisa dikerjakan. Yang kelima, yaitu jumlah bilangan. Jumlah bilangan. Setelah sholat wajib beristighfar 3 kali. Jumlah bilangannya 3 kali. Tidak boleh ditambah. Kemudian bertasbih, tahmid, takbir 33 kali. Tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. 4 rakaat zuhur, asar, isya. 3 rakaat maghrib, 2 rakaat subuh. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ustadz, kenapa 2 rakaat subuh? Saya akan habis tidur, segar. Harusnya 6 rakaat. Nggak bisa diterima. Ya, yang keenam yaitu sesuai dengan tata cara. Wudu yang pertama kali dibasuh adalah apa? Wajah. Ustaz, kaki lebih kotor kayaknya. Basuh kaki dulu deh. Enggak benar ini. Bersolawat, berdoa, berzikir. Pernahkah ada tata cara Rasul SAW bersolawat sambil dangdutan? Dangdutannya koplo? Enggak benar itu. Bahkan Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoa kalian kepada Rabb kalian dengan suara yang lirih dan tersembunyi. Suatu ketika sahabat Nabi berdoa kepada Allah dengan suara yang keras. Rasulullah SAW berkata, "Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Innakum tad'una sami'an qariban mujiba." Wahai para sahabat, pelan-pelan doa kalian. Salawatkan doa, zikir kan. Kenapa harus seperti orang sedang joget? Pakai dangdutannya koplo lagi. Erotis jogetnya lagi. Pernah Anda berpikir Rasulullah pernah mengerjakan seperti itu? Pernah Anda berpikir Abu Bakar As-Siddiq pernah mengerjakan seperti itu? Mungkin, mustahil. Imam Syafi'i rahimahullah meninggalkan Baghdad karena di dalamnya terdapat musik. Orang berzikir dengan musik. Maka hati-hati nih para ikhwan. Tata caranya harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Berdoalah kalian dengan lirih. Kata Rasul SAW tadi, jangan kalian mengangkat suara kalian. Pelan-pelan. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang gaib, yang tidak ada, ataupun yang tidak mendengar. Tapi kalian berdoa kepada yang maha mendengar, maha dekat. Maka ini para ikhwan, mau tidak mau kita harus katakan itu salah. Meskipun telah tersebar di masyarakat. Jangan dikatakan itu sebagai, oh ini kan tradisi. Enggak ada tradisi. Tradisi asal hukumnya mubah. Tapi ketika ada larangan dari syariat, maka dia menjadi haram. Ini para ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi dikatakan Ustadz berhenti jam 8 tapi waktunya tidak cukup. Maka saya ambil waktu pertanyaan setengah jam ini untuk melanjutkan materi. Entah panitia ada pertanyaan atau tidak. 1, 2 mungkin. 3, 2. Silahkan. Yang langsung. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa Pak? Dalam ceramah. Iya. Para ikhwah, hukum asal musik diharamkan dalam Islam. Hadis riwayat Bukhari. Meskipun diriwayatkan secara mu'allaq, tetapi beliau lanjutkan di dalam kitab yang lain. Sanadnya itu tersambung dalam kitab yang lain. Dan para ulama mengatakan kalau seandainya tidak ada ayat, tidak ada hadis yang mengharamkan musik kecuali hadis ini sudah mencukupi. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif." Akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan, otomatis asalnya diharamkan. Menghalalkan harir, sutra, perzinahan, minuman keras dan alat-alat musik. Maka tidak benar, tidak pernah Rasulullah dan para sahabatnya beliau berdakwah dengan musik, nggak ada. Apalagi yang disebut dengan musik Islam, itu pengambilan dengan kedzaliman digandengkan dengan Islam. Tidak ada musik Islami. Musik nggak Islami bagaimana? Nggak ada. Adapun masalah tepuk tangan, maka ini menyerupai orang-orang Arab jahiliyah. Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, maka ucapkan takbir, Allahu Akbar, bukan bertepuk tangan. Wallahu a'lam. Apa ada ciri-ciri amal ibadah itu diterima? Ini bagus pertanyaan. Siapa yang bertanya ini? Nah, silahkan Pak. Ini bagus pertanyaan. Apa ciri-ciri amal ibadah itu diterima? Dan pertanyaan ini jeli. Sama-sama. Apa ciri-cirinya? Ketahui baik-baik, tidak ada satu hadis pun, ayat pun yang rinci, tegas, jelas, sahih menjelaskan amal ibadah diterima. Misalkan amal ibadah sholat diterima apabila dia begini-begini, haji diterima apabila dia begini-begini. Saya katakan tidak ada yang rinci. Adapun yang umum yang disebutkan oleh para ulama ada. Di antaranya para ulama mengatakan min alamati qabulil amal al-hasanatu ba'dah. Termasuk tanda diterimanya amal ibadah adalah beramal itu beramal soleh setelah mengerjakan amal soleh. Itu tanda diterimanya amal ibadah secara umum. Tapi secara rinci, misalkan apa tanda orang dapat Lailatul Qadar? Nggak ada. Anda cari mana saja dalam hadis nggak ada. Adapun cerita dongeng yang saya dapat ketika SD, si fulan dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Ada cahaya dari atas rumahnya, masuk ke dalam rumahnya bolong. Kemudian masuk ke dalam tubuhnya cahaya tersebut. Orang yang ketika dimasuki cahaya tersebut yang asalnya kulitnya putih menjadi putih tua. Putih tua itu istilah Banjarmasin. Hati-hati kalau seandainya Anda menikahi perempuan Banjarmasin. Gimana kulitnya? Putih tapi tua. Itu berarti hitam pekat. Maka ini tidak benar, tidak ada ciri-cirinya. Kenapa tidak ada ciri-cirinya secara rinci? Karena agar kita tidak ujub, tidak seperti tetangga tadi yang gak mau sholat berjamaah. Itu belum tahu dia diterima atau enggak. Sudah sedemikian rupa. Sholat aja ente kemana aja. Sampai bangkotan ente sholat. Enggak pernah sama pahalanya dengan saya. Saya sudah sholat di Masjidil Haram. Agar kita tidak ujub. Kemudian yang kedua, agar kita tidak malas. Karena kalau seandainya sudah diterima, merasa diterima, sholat diterima nih. Ya. Malas akhirnya, sudah. Contoh misalkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya termasuk hikmah Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar kapan pastinya. Ya, kapan pastinya? Agar kaum muslimin di 10 hari terakhir bulan Ramadan tetap beramal ibadah konsisten sampai akhir. Coba. Kalau ada orang, saya sudah dapat. Berarti besoknya enggak sholat lagi dia. Nah itu malas jadinya.
ya, malas jadi. Nah, demikian semoga bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya berdoa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid-masjid yang lain dalam majelis ilmu. Kalau tidak bertemu di dunia, semoga Allah mempertemukan kita di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.